Ya Bu ya. Oke, ini saya pinjam. Baik, Bapak, kita punya bagus. Yang ini rokok sudah lama ya di global. Apa yang sekarang dirasa Pak di hati ataupun di pikiran, apa yang dirasa saat ini? Nggak ada apa-apa ya? Oke, alhamdulillah. Ya sekarang buka plastiknya Pak. Khawatirnya utang. Jadi kalau ada uang yang jatuh dari dulu, dia ambil Pak. Sehingga nggak bocor kan ya? Khawatirnya ada ruangan kelas yang masih. Baik, tadi Bapak yang udah kita dapat materi tadi, yang pertama kita apa? 3I, ingat? Istighfar, ya. Yang kedua, beristi'adzah, terus beristi'anah, ya. Jadi kita punya model terapi, Pak, ya. Kita terapi ini mendekatkan pada Al-Quran, ya. Yang pertama adalah beristighfar. Kita bertobat kepada Allah, ya Pak, ya. Bahwasanya apa yang selama ini Bapak lakukan dengan merokok, ya, untuk mendapatkan ketenangan, inspirasi, menghilangkan galau, ya kan? Kita beristighfar, ternyata kita ya sangat-sangat salah. Nah, kalau kita galau, kita cemas, bagi kita mendekat ke Allah, sholat, baca Quran, ya, dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah beristi'adzah, ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah, ya, agar semua rasa keinginan, ya, yang diulang-ulang sama setan, ya, keinginan kita merokok dan juga kelezatan, ya, nikmatnya rasa rokok yang selama ini menjadi candu buat Pak Rizal, itu Allah lindungin, ya, karena sesungguhnya perbuatan buruk itu pasti ada bisikan-bisikan setan ataupun godaan-godaan setan, sehingga Bapak ingin selalu mengulang-ulang nikmatnya merokok. Bahkan setan juga bisa masuk ke bendanya rokok, gitu, ya. Terus kita beristi'anah, kita memohon pertolongan, karena tanpa pertolongan Allah Bapak nggak akan bisa stop, Bapak nggak akan bisa selesai masalahnya, ya, nggak akan bisa lepas dari candu rokok ini, ya. Sepakat ya Pak? Sepakat ya? Oke, baik. Kita fokus, ya. Kita beristighfar sama-sama. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu juga tolong doakan Pak Rizal, ya. Mari kita beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Bapak sesalin, ya, dosa-dosa kebatilan dalam hal merokok, ya, menyesal kepada Allah, merasa berdosa, ya, karena notabene merokok itu diharamkan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus kita beristi'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin dalam hatinya Pak. Ya Allah, dalam hati ikutin ya Pak, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua jenis setan, jin, iblis yang telah mengulang-ulang rasa nikmatnya rokok yang selama ini hamba hisab ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua godaan syaitan yang mengulang-ulang rasa inginnya diriku ya Allah untuk kembali merokok ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua godaan, bisikan, ajakan jin, iblis, syaitan dan teman-temannya yang selalu
penasaranku ya Allah terhadap rokok, yang mengulang-ulang rasa gundah gulanaku ya Allah karena tidak merokok, yang mengulang-ulang rasa dalam lidahku, mulutku, sehingga hamba kembali ingin merokok ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau kita beristi'anah ya Allah, hamba mohon mudahkan jalan hamba, mudahkan keinginan hamba untuk berhenti merokok ya Allah. Ya Allah, mudahkan ketika hamba berhenti merokok nanti ya Allah, hamba ingin semakin maksimal dalam melaksanakan ibadah hamba ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Engkaulah tempat kami bergantung ya Allah. Ya Rabb, tujuan saya ini berhenti merokok karena saya ingin mengikuti apa yang Kau perintahkan ya Allah. Allahumma la sahila illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hadza idza syi'ta sahlan. Bukan mulutnya, Pak. Bukan mulutnya, naikin pasti. Batukin. Ya. Ya masalah jin. Baik syaitan jin yang ada dalam tubuhnya Pak Rizal yang menyebabkan candu rokok selama ini. Bismillah. Keluar semua, batukin Pak. Ayo keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, agak dipijit-pijit ya kepalanya. Terus keluar semua. Wahai syaitan jin yang menyebabkan rasa ingin merokok selama ini, wahai bangsa jin, syaitan iblis yang selalu mengulang-ulang rasa nikmatnya rokok dalam tubuhnya Pak Rizal, bismillah, dengan izin Allah keluarlah kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bukan mulutnya Pak. Batukin semua yang ada di mulutnya semua keluar. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya ma'syaral jin, wahai kalian bangsa jin, syaitan iblis yang selalu membisikkan rasa nikmatnya rokok dalam tubuhnya Pak Rizal, keluar kalian biiznillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Wahai bangsa jin, sekali lagi saya perintahkan kalian semua dalam tubuhnya Pak Rizal, bertobatlah kepada Allah. Kalian semua yang membisikkan rasa nikmatnya rokok, yang telah mengulang-ulang rasa nikmatnya rokok dalam tubuhnya Pak Rizal, keluar kalian semua. Ukhruja Allah. Wahai syaitan, sekali lagi keluar kalian semua yang dalam tubuhnya Pak Rizal, keluar. Semua yang dalam tubuhnya keluar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruja Allah. Keluar ayo semua. Ayo wahai bangsa jin yang ada di syarafnya, yang ada di otaknya, yang selama ini selalu membisikkan rasa keinginan untuk merokok, keluar. Keluar semua. Batukin Pak. Semua bismillah. Semua ayo keluar. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Wahai bangsa jin, sekali lagi kalian yang membuat rasa ingin selalu mengulang-ulang. Ya, kita baca doa apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ayo keluar semua. Ayo bangsa jin keluar. Saya perintahkan keluar. Ukhruja Allah. Keluar kalian semua. Semua keluar. Saya perintahkan keluar. Ya. Terus keluar. Semua keluar. Keluar. Semua keluar. Oke, sebentar kita tanya. Rasanya apa? Tertarik sih. Oke. Bawa bawa rokok nggak sekarang? Enggak. Hah?
Jadi ada dua metode ya Pak. Jadi ada yang memang kalau dari Ustadz Rizky itu perokok itu terapinya itu boleh merokok. Jadi sambil merokok. Jadi biar tahu efek jerah. Ya, efek jerahnya si perokok bahwasanya nanti akan ada bedanya ketika sebelum berhenti masih merokok sampai berhenti. Kalau Ustadz Rizky kenapa membolehkan? Karena harus ada efek jerahnya. Entah dia batuk-batuk, entah dia pusing, karena sambil merokok. Ya, ada juga guru kami Ustadz Nadif nggak setuju dengan itu. Karena ketika orang yang mau berhenti merokok, kenapa disuruh merokok? Gitu loh. Sebenarnya itu tergantung saja, ya. Tergantung saja kira-kira bahwa Bapak nanti mau pilih yang mana. Saya juga pernah melakukan keduanya. Misalnya yang agak berat, saya suruh merokok. Nih coba merokok, ya kan? Karena biar tahu rasanya tinggal ngisap, terus ternyata ngisapannya itu jadi pahit Pak, ya, otomatis jadi pahit. Nah kalau seperti ini saya praktekkan yang tidak merokok, tapi saya mau tahu bawa rokoknya Pak, total dikeluarkan. Ya rokoknya beli ya Pak? Beli. Oke, ya boleh sebelum dan sudahnya, tapi saya mau tanya, mohon maaf plastik taruh di bawah. Oke, Bapak nyium rokok filter itu biasanya enak kan? Enak ya? Enak. Coba sekarang cium rokoknya. Cium rokoknya. Udah kayak Udah. Udah beda. Beda. Bedanya anyap ya. Ada apa yang merasa diinginkan sekarang? Ini kan baru sebentar, ya baru sebentar. Apa yang di dalam hati Pak Rizal, apa yang dirasa sekarang? Tenang. Masih mau merokok nggak? Kira-kira lihat rokok sebentar Pak, coba Bapak. Bapak ciumin gitu, ciumin. Apa yang dirasa di perasaan Bapak? Karena efeknya beda-beda ya Pak. Beberapa pasien klien itu ada yang dia baunya hambar, bau rokoknya. Ada yang ternyata melihat rokok itu benci, ya. Artinya memang wallahu alam ya, saya nggak melihat itu setan itu keluar atau enggak, karena memang saya tidak bisa melihat itu. Tapi wallahu alam dengan izin Allah bisa seperti itu. Bahkan kalau yang saya perhatikan rokoknya itu sudah berasa hambar, ya. Coba diciumin lagi Pak. Anyap gitu. Anyap. Coba Bapak, ini filternya Bapak gini. Apa rasanya? Agak tawar gitu. Biasanya kan agak manis. Dikasih kopi jadi manis lagi. Ya. Gimana? Enggak tawar. Tawar. Tapi yang lainnya biasanya manis. Kalau biasanya memang manis, ada manis-manis itu. Filternya. Kalau ini kan kalau kita biasanya kan harum gitu. Terus sekarang nggak ada. Oke. Agaknya. Ya agak. Kita buktiin ya. Kita buktiin pertolongan dari Allah. Pak, bakar rokoknya di luar Pak. Bakarnya di luar. Boleh disut? Selesai. Kasih kopi manis lagi. Udah habis minum kopi deh. Aman. Sampai ngepul itu Pak. Aman. Yakin? Gimana biar kenceng? Enggak beraroma, biasanya beraroma. Beraroma ya. Jadi rasanya ambar, ya. Beda ya Pak, biasanya manis-manis gitu. Khas itu kalau kita merokoknya enak. Baik.
rokoknya cuma satu ya? Oh, karena belinya bijian ya? Hah? Jadi satu. Oh, Ustadznya nggak beli. Oh, saya beli Pak. Ya. Minum Ya, nggak tahu. Minum. kopi biar enak. Kopi nanti mana lagi? Jadi kayak anak baru rokok. Saya belum rokok. Kayak anak Iya, baru saya rokok. belum rokok. Oh, bisa juga. Ini ya Pak, besok kita terapi lagi ya Pak ya. Ini aja Pak. Yo, ambil lagi plastiknya. Tadi gimana? Bapaknya Pak? Ambar. Ya. Mana? Ya, ambar. Terus apa namanya? Rokoknya juga tidak manis. Tenggorokan gatal seperti baru pertama ngerokok. Ya, walau alam ya, kita nggak tahu ya. Semua ini karena Allah. Ya, kita coba lagi ya Pak ya. Baik, Bapak benar-benar bertekad ingin lepas dari rokok kan? Ya, kalau nggak rokok kan duit utuh nih, tapi boleh disimpan di dompet, biar istri nggak tahu. Jadi uang laki-laki ya kan? Ini rokok 20.000 masukin kantong. Baik Pak ya, kita doain Bapak Ibu biar maksimal hasilnya ya. Apa namanya nanti next terapinya biar sama Ustadz Umar yang terapi. Ya pokoknya kalau nggak berhenti disuruh pusat belum apa sebenarnya. Baik ya, kita istighfar lagi Pak ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, mulai hari ini diriku ingin bertobat kepadamu ya Allah. Hamba ingin lepas dari rokok ya Allah. Hamba ingin ya Allah kehidupan hamba lebih baik dari saat ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa juga kita sama Allah bertawuz, beristiazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hati saya ini ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari semua gangguan syaitan, bangsa jin, iblis dan teman-temannya. Karena mereka telah mengulang-ulang rasa nikmatnya rokok di dalam mulutku ya Allah. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan dan sekutunya, karena telah mengulang-ulang rasa candu dalam tubuhku ya Allah. Hamba berlindung kepadamu ya Allah atas semua was-was bisikan syaitan yang telah selalu memaksaku ya Allah untuk kembali merokok ya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kita beristighfar, kita berjanji kepada Allah ya Allah, hamba mohon jadikan hamba menjadi ayah yang soleh, yang menjadi pemimpin ya keluarga kami yang soleh dengan melepaskan kebiasaan atau candunya rokok ini ya Allah. Tolong hamba ya Allah, karena tidak ada yang dapat menolong hamba kecuali Engkau ya Allah. Hamba nafikan semua pertolongan-pertolongan dari semua makhlukmu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Rabb jalan hamba untuk menuju kebaikan ya Allah. Terus baca doa apa tadi? At-Tahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Tambah doa ini Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahan mulutnya, buka plastiknya, ya. Minta sama Allah, ya Allah, keluarkanlah semua syaitan, jin, ya Allah, yang selama ini bikin hamba kecanduan rokok. Oke, buka mulutnya, batukin. Wahai bangsa jin, wahai hamba Allah, syaitan dan teman-temannya yang dalam tubuhnya Pak Rizal, sudahi makar-makar kalian. Kalian adalah makhluk yang lemah. Kalian adalah makhluk yang tak berdaya. Bertobatlah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingatlah, tugas kalian dan tugas kami adalah sama, hanya untuk beribadah kepada Allah. Wahai bangsa jin, kalian yang selalu mengulang-ulang rasa nikmat kepada rokok yang selama ini dihisap oleh Pak Rizal, keluarlah kalian dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang paling elegan, dengan cara yang paling diridhoi Allah. Bertobatlah kepada Allah. Ayo semua keluar. Yang ada di kepalanya, bismillah. Yang ada dipijit. Yang ada di kepalanya, yang ada di otaknya. Di otak ini ada limbik ya. Limbik kita otak kecil. Ya, ini juga mempengaruhi rasa inginnya rokok, ya, candu narkoba, ya, termasuk game online, ya, seperti ini. Ayo keluar semua. Kalian yang masuk lewat jalan darah, wahai bangsa jin, kalian yang masuk lewat darahnya, kalian yang mengalir lewat darahnya Pak Rizal, kalian yang mengalir dari semua organ tubuhnya, bismillah, keluar. Kalian yang bersemayam dalam tubuhnya Pak Rizal, ayo keluar dengan izin Allah. Ukhruja Allah, keluar musuh-musuh Allah dari bangsa jin, ayo keluar. Yang selama ini bikin galau, yang selama ini bikin pusing karena nggak ngerokok, keluar. Semua keluar. Ukhruja Allah, keluar semua musuh-musuh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo keluar. Terus keluar semua. Terus keluar semua. Terus bismillah. Oke, sambil pijat ya di otak belakang. Ya. Di bagian kepala kanannya, kirinya. Semua bismillah. Rahmati ya Allah, bantu hamba ya Rabb, bantu hamba ya Allah. Allahumma la sahla ila ma ja'alta sahlan wa anta taj'alul hazana ila shidda shahlan. Keluar semua, bismillah. Ayo keluar semua, ayo musuh Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo keluar, bismillah. Ayo, yang ada di seluruh tubuhnya Pak Rizal, yang ada di kepala, yang ada di jantungnya, yang selama ini bersemayam di paru-parunya, keluar semua. Ayo keluar semua, dari dosa-dosanya keluar. Sekalian, misalnya ada jin-jin yang ada dalam tubuhnya nih, keluar semua. Yang dari nasabnya, dari orang tuanya, keluar. Ayo semua keluar, sekalian kita kami. Bismillah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayo keluar. Semua yang di kaki keluar. Semua keluar. Bismillah. Ya Allah, Akbar. Alhamdulillah. Ini bismillah. Mau berhenti merokoknya kayak orang lari. Wah, ya. Arahnya pasti keluar.
Pak Rizal, sudah kita praktekkan terapi 3I, istighfar, isti'adzah, isti'anah, plus Al-Kahfi 10. Ya, terus doa Nabi Adam sama doa Nabi Yunus. Boleh kasih komentarnya Pak, atau apa yang dirasa Pak Rizal? Kalau tadi waktu terapi, ya perasaan sih semuanya ketarik sih semuanya untuk memuntahkan sesuatu. Ya, terus Tenang, ada rasa sedih. ada. Sudah istighfar berapa lagi? Ya mudah-mudahan. Nyesel nggak Pak? Bisa ada dulu. Ya sih, kalau nyesel sih ada bahasa nyesel. Nyesel, maksudnya kenapa merokok? maksudnya nyesel berpisah sama rokok atau gimana Pak? Nyesel karena merokoknya sebenarnya. Terus apa lagi perasaannya Pak? Ya, tenang sih. Itu tenang. Oke. Lebih apa ya? No. Untuk ya lebih pelong untuk ya mudah-mudahan dengan nggak rokok sih nggak nggak ini apa nggak menjadi suatu yang ingin gitu. Oke Pak, saran saya kalau ingin maksimal ya tingkatkan kualitas ibadahnya Pak. Ya, dekat sama Allah, terus apa namanya, ya bukan menjauhkan dari teman-teman tidak, artinya berupaya dan berusaha kita mencari teman-teman yang satu apa namanya, satu nafas ya, atau satu tujuan gitu Pak ya. Nah, itu sarannya ya, kita tapi tidak boleh melupakan teman-teman yang apa namanya, yang ada. Artinya ketika dia merokok kita harus punya sikap ya Pak ya, harus punya sikap. Oh maaf saya sekarang sudah tidak merokok. Nah walaupun ada, nanti pasti akan ada orang ketika berbuat baik itu pasti akan ada cibiran, akan ada apa namanya, hasutan, akan ada gunjingan, bulian, itu nggak apa-apa ya, karena yang memberikan hidup kita, yang memberikan, yang memperhatikan kita ya itu Allah, terus keluarga, istri dan anak-anak. Ya dengan Bapak berhenti merokok, ya saya yakin keluarga Bapak akan menjadi lebih berkah. Ya akan rezekinya lebih lancar. Amin. Amin. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Pak Rizal, Bapak Ibu? Kira-kira apa sih rasanya? Ya kan? Karena ya Bapak udah bisa melihat ya apa prakteknya yang kita lakukan pada hari ini. Itu yang disampaikan Ustaz Rizky. Kita berharap terapinya mudah ya, tapi hasilnya luar biasa ya. Apa terapinya minimal tapi hasilnya maksimal ya. Kita kan nanti kita lihat ya, mungkin nanti Ustaz Umar bisa bertanya sama beliau nextnya kira-kira ada lagi nggak. Kalau masih ada Pak, saya minta diterapi lagi ya. Kita nggak tahu ya, karena yang menyembuhkan Allah ya, yang memberikan. Makanya tadi terapinya kita juga sambil mendakwahi Pak Rizalnya, mendakwahi kalau ada setan dan jinnya. Karena kata Syekh Abu Barok, guru kita, ketika kita menterapi seseorang itu apa namanya, dakwah qabla ruqyah ya. Jadi ruqyah itu artinya doa. Mungkin yang bapak-bapak belum praktek ruqyah, ya itu doa. Jadi sebelum kita meruqyah, sebelum kita berdoa kepada Allah, si pasiennya diminta, pasiennya sembuh, kita mendakwahkan ke pasiennya, ke kliennya, dan juga mendakwahkan ke bangsa jinnya ya. Gak perlu keras-keras, mereka juga dengar kok ya, karena mereka itu di alam yang berbeda sama kita. Kita gak perlu melihat mereka, karena kalau ada orang yang bisa melihat mereka, berarti adanya orangnya pun ada gangguan. Artinya kita percaya kepada Allah, jin itu ada, percaya dengan surat Al-A'raf tadi bahwasanya mereka menggoda kita dari semua arah. Pastikan ya mereka bertobat kepada Allah dan pasiennya juga bertobat kepada Allah. Baik, ada yang mau sampaikan Pak?
Menyesal, sedih. Rokoknya mau diambil lagi. Enakan Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan kira-kira buat ya Pak? Langsung aja. Satu pertanyaan ya. Pak, untuk masa ini kan pengobatannya hari ini bisa kelihatan progres. Terus masa jenjangnya itu kelihatan itu sampai berapa hari Pak? Maksudnya gimana? Jenjang berapa hari gitu? Selama dia kan hari ini mungkin bisa ya terlihat apakah nanti reaksinya itu yang sudah itu ada berapa hari gitu Pak jenjangnya itu? Kalau pengalaman saya beragam Pak. Ada yang satu kali terapi selesai. Ada yang berkali-kali. Nah, karena gini ya, yang selalu kita harus lakukan, kita harus membimbing pasien kita. Tanya, Mas, Pak, gimana kabarnya? Sekarang Pak, gitu. Atau kalau perlu kita silaturahmi ke dia. Karena bagusnya seorang terapi itu harus tetap memfollow up. Ya, artinya memfollow up itu bukannya panggil gue lagi dong, tapi enggak. Ya, artinya nggak seperti itu. Artinya memfollow up itu biar siapa namanya, si pasien ataupun si klien ini ya merasa nyaman, terus di follow up, ditanya ya. Tapi nanti ketika dia sudah merasa cinta sama kita, pasti akan balik lagi. Apalagi bapak-bapak kan punya kalian yang lain nih ya, bukan hanya candu saja ya, bekam ya kan. Ini saya ajarin bisnis sedikit ya. Ya ada fastu mungkin, ada otot punggung gitu kan. Nah itu silakan, makanya harus follow up. Kalau saya yang banyak yang sekali selesai. Tapi ada juga yang oh ya nih saya belum ininya, beli lagi dong herbalnya gitu loh. Ada juga memang terkadang yang susah itu kan peserta di Solo itu banyak yang perempuan ya, yang akwat ya. Saat gimana nih yang berhenti ngerokok itu, saya pengen terapi sama suami saya sampai saya ngerokoknya berat. Nah itu PR beratnya seorang istri kepada suami yang memang suaminya, dianya, istrinya itu pengen suaminya berhenti merokok ya. Itu PR yang luar biasa. Tapi alhamdulillah ya Bu, sudah dicoba mulai dari Februari ini udah ngurangin anaknya ya. Nih melenceng sedikit ke terapi game online ya Pak. Jadi kalau bapak juga punya anak, ya, menterapinya anaknya didudukin, ya, terus kedua orang tuanya didudukin, sama-sama bertobat, ya, ibunya bapaknya sama-sama dikasih terapi 3 tadi, ya, lalu percaya atau percaya, ini kita ruqyah, ini kita bacakan doa, kita tiupkan, karena bisa jadi ada setan di sini. Kita nggak melihat, tapi kita ya terus-terusan aja ya. Ininya juga diterapi handphonenya, karena yang ngebikin dia nikmat ya, yang ngebikin dia ingin terus melihat game-game ya, entah Mobile Legend ya, Mobile Legend atau apalah itu, saya nggak paham. Free Fire. Aman beliau. Saya kurang gaul. Jadi handphonenya juga harus di ruqyah. Beberapa kali saya terapi seperti itu. Orang tuanya, ya Pak, Bu, ingat itu adalah titipan Allah. Ya, anak itu adalah titipan Allah. Ya, mau seperti apa? Ya, apakah mau dibiarkan, mau di stop, atau mau seperti apa? Dakwahi orang tuanya, ya, orang tuanya hanya bertobat. Nah, semuanya diruqyah. Biasanya nanti yang muntah-muntah itu orang tuanya Pak. Walaupun anaknya terkadang muntah juga, tapi kebanyakan orang tuanya yang muntah-muntah. Ya kan, katakan orang tuanya yang awal-awal memberikan dia handphone apa yang disampaikan dengan Ustaz Budi Nasari tadi. Ya, biasanya yang gini, kalau di dalam ruqyah ada namanya jin nasab, ya, jin keturunan. Dan itu jalurnya bisa sampai ke anak kita. Kenapa anak kita bisa bandel, bisa susah diatur, anak kita mungkin bisa game online segala macam, itu bisa ada sandiwara jin nasab, ya,
yang dari keturunan kita, entah dari nenek moyang, leluhur, ya jin karhun lah kalau bahasa. Ya? Sampai berapa keturunan? Wallahu a'lam. Karena dijelaskan bahwasanya jin itu hidup seperti kita, Pak. Tapi umur dia lebih panjang dari kita. Umur mereka bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi diminumin itu juga enggak? Yang mana? Itu diminumin air balik itu juga enggak? Yang minum di game online? Iya. Game online iya. Sama. Tapi orang tuanya, Semuanya. anaknya enggak. Kalau usia 12 itu Udah besar ya, anaknya diminumkan. Tapi kan kebanyakan sekarang kita yang ada susah itu ya di bawah segitu ya, di bawah 10 tahun itu YouTube aja jagoan dia kita YouTube daripada emaknya gitu kan, daripada bapaknya yang apa namanya gagal teknik gitu ya, yang gaptek. Baik, itu Manzal ada yang mau ditanya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Apa rasanya sekarang? Lagi tenang. Tenang. Nggak ada pikiran. Apa? Nggak ada pikiran sih. Nggak ada pikiran. Mau ngerokok lagi nggak? Insyaallah enggak ya Pak. Kayak gini ya. Ntar saya tanya masa teman. Saya tanya masa teman. Gimana Pak Rizal? Sama banyak ngumpet sekarang. Kalau dikasih mentahnya mau ya Pak ya? Kalau dikasih mentahnya mau ya? Insyaallah. yang sudah itu masih begini. Belum terang-terangan. Mereka ngumpet ya Pak ya. Apa maksudnya Pak? Kalau mereka ngumpet nanti kan selama ini gitu. Kalau nggak ngerokok. Ngumpet sih enggak, cuma nggak kelihatan aja. Artinya di luar. Keluar dari rumah. Jadi kita di rumah nggak ada yang merokok. Memang sih di awal istri memang udah tahu ya, saya itu merokok karena kebetulan itu juga satu pekerjaan. Jadi dia udah tahu semua menjalankan untuk istri merokok. Itu setelah menikah. Iya. Clear ya, Bapak Ibu. Nah lagi pertanyaan Ustaz, kalau ini dilakukan oleh sendiri bisa nggak? dilakukan sendiri. Artinya stop candunya, iya tadi tata cara tadi urutannya dilakukan sendiri. Kita sudah belajar nih, terus kita ngerukyah sendiri. Kayak Bisa. gitu. Apa namanya? Stop candu sendiri bisa ya? Bisa, bisa. Tapi yang khawatirnya ada penumpang gelap. Oh gitu. Kalau penumpang gelap, nanti nggak ada yang ngontrol. Ya, ya itu kan masuknya ranah rukyah mandiri ya. Memang kan paling bagus rukyah mandiri. Ya kita nggak tahu, makanya fokusnya kalau bisa ya hanya ke candu dulu. Ya terapi candu. Gitu. Bisa mandiri bisa. Khawatirnya ada yang, pokoknya yang penting gini. Semua kecanduan jangan lupa kita dakwahkan tazkiyahnya yang masuk. Tazkiyah nafsnya. Tazkiyah nafs ya. Jadi penyucian dirinya, penyucian jiwanya itu disampaikan. Ya, apapun candunya Pak. Begitu juga apa namanya, game online juga tazkiyahnya harus kita bawa. Pokoknya yang disampaikan tadi Ustaz Fakih, ingat udah Allah lagi. Tenang aja, para terapis juga nanti akan jadi ustaz dadakan. Stop candu. Iya. Ayat ada Ustaz. Ya artinya tazkiyahnya benar-benar harus dipertajam. Ya. Bahwa dia didawahin, insyaallah dengan izin Allah. Gitu. Dan jangan lupa terapisnya juga mintanya kepada Allah. Ya saya sarankan setiap mau terapi Pak, entah itu terapi apa saja. Saya juga kan di terapi yang lainnya selain di rukyah, candu, saya juga pas lupa juga, ya tatap umum juga. Pokoknya minta kepada Allah. Dan kitanya berusaha apa namanya, kitanya dekat sama Allah. Nggak ada zaman Rasulullah dan para sahabat nggak ada yang lepas dari tahajud Pak. Intinya itu mempertajam gitu, ya kan? Zaman sahabat dulu ada nggak meruqyah pakai ayat yang panjang-panjang? Nggak ada, ya kan? Benar saja. Sahabat Ibnu Taimiyah apa yang dibaca? Ya kan? Kalau kita bacanya panjang-panjang malah nggak kabulin doa sama Allah. Karena apa? Kita nggak dekat sama Allah. Nah,
Makanya jangan pernah lepas dari tahajud, qiyamul lail, itu saja. Ya kalau secapek-capeknya minimum 2 rakaat plus witir 1. Tuh. Tambah salat duha. Jangan salah, ini kita terapis itu entah itu totok punggung ya. Totok punggung Ustaz Abdurrahman juga ketika dapat pasien yang jin, Ustaz Abdurrahman larinya ke saya. Ya maka darulah rumahnya sama saya sama kliniknya yang di Jatiwarna itu dekat. Ya, jadi intinya adalah kedekatan kita kepada Allah. Tapi pijat, tapi totok punggung jangan salah gitu. Tapi pijat totok punggung itu ketika ada pasien yang terindikasi kena jin, bahaya. Karena bisa berontak, kita juga bisa masuk, karena kan tangan yang bermain. Nah itu makanya kita jangan pernah, dan juga jangan pernah lepas dari zikir pagi dan petang. Ya Pak, jadi kalau mau selesai kasusnya, zikir pagi dan petang ya Pak, dilakukan. Ya, atau kita bilang bisa dulu nama surat ya Pak ya. Kita bisa bilang itu, jangan lepas. Kita sebagai terapis pokoknya hati-hati. Saya dapat pengalaman juga dari guru saya Pak Pramono. Begitu ya Pak ya? Betul ya? Ya, jadi seperti itu tips-tips dari saya. Karena kita orang terapis ini, setan itu selalu mengincar kita Pak. Apalagi kan berbau-bau Quran. Ya, zaman sekarang banyak yang ingin melepaskan kita dari Quran dan sunnah Rasulullah. Lagi pertanyaan? Tarjam? Semangat ya? Semangat buat lepas dari rokok. Ya Pak ya? Terima kasih. Tarjam. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan. Nah, oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang jam berapa? Jam 2:04. Jam 2:04. Setengah 3 ya. Waktunya selfie. Oke. Masih ada ya? Ya. Belum. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Bapak Ibu? Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Pada para peserta. Ya, silakan. Mau menanyakan untuk proses dari rokok ataupun candu ataupun ini apa namanya narkoba, apakah perlu selalu dikombinasikan antara herbal dengan rupiah, atau bisakah hanya cukup dengan rupiah atau dengan tradisional? Pokoknya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombinasi antara herbal dengan rupiah tadi. Perlu ya? Intinya terapinya adalah sebenarnya doanya. Ya, cuma kita perlu membersihkan, detoksifikasi ya tubuh si pasien. Artinya setelah tazkiyahnya dapat apa namanya, ya Allah walam setan yang keluar atau jin yang keluar, ya. Kenapa? Rokok, candu itu mengalir dalam darah kita, Pak. Racun-racun itu mengalir dalam darah kita, ya, dan juga jin atau setan itu mengalir dalam darah kita, majrad dam namanya, yang mengalir dalam darah kita, ya. Jadi saya tidak melulu ngomong harus punya ini, tidak. Silakan kalau apa namanya, atau punya booster yang lainnya, ya, silakan. Tapi kenapa ini selalu saya promosikan, karena apa? Karena yang pertama ini sudah dirupiahkan dengan agen yang kedua, dana dari hasil penjualan ini, ya, ini Ustaz Rizky sedang membangun yayasan, ya, yayasan apa namanya, terapis. Nah, makanya saya tidak apa namanya tidak berhenti mempromosikan ini, karena bukan buat saya, ya, bukan buat siapa-siapa, karena memang buat saudara kita juga. Kalau Bapak Ibu mau fokus ke rupiahnya, silakan. Ya, tapi kan sebuah proses terapi, ya kan, itu harus ada pendukungnya. Lebih baik lagi Bapak tambah dengan bekal. Kayak tadi kan candu ya, baik lagi tambah dengan pasir. Tapi antara bekal dan pasir tolong dijarakin.
Jangan saat itu membekam terus langsung pas dulu. Kalau bisa 2 minggu kemudian. Ya, sekarang bekam 2 minggu pas dulu. Bagus, itu lebih sehat. Karena yang tadi saya bilang racun detoksifikasi ya, toksin-toksin dalam tubuh itu harus keluar. Karena notabene ketika saya ngobrol dengan dokter yang perihal candu ini, itu racun dalam tubuh itu yang bikin candu. Selain keinginan tapi ada racunnya. Baik. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Pertama mengenai dosis tadi ya. Jadi dosis untuk candu stop rokok, terus candu tadi ada game, kemudian ada narkoba gitu. Dosisnya herbal ini berapa kalau untuk satu orang? Satu gelas cukup dengan berapa takaran ini. Kemudian tadi kan ada yang direndam di tong segala itu untuk khusus untuk narkoba atau untuk yang pasien yang berat gitu. Kalau rekomendasi ya sebenarnya hanya untuk narkoba. Ya, karena narkoba itu kan dia seluruh tubuh yang kena ya. Dan Dr. Rizky pun merekomendasikan ini hanya untuk narkoba. Ya. Untuk mandi ya. Untuk mandi. Tapi yang lainnya misalnya contoh yang saya bilang kan ada kompres, ada rendam kaki, gitu kan, itu juga bisa. Ya, karena dia obat itu herbal ini bisa masuk pori-pori seperti itu. Tapi yang saya lakukan, Ustaz Rizky lakukan itu kebanyakan ya ini hanya untuk narkoba, kebanyakan ya. Nah, untuk dosis yang saya sampaikan tadi, ya jadi tadi seujung sendok itu kan kalian 1 gram. Nah, ini untuk gelas ukuran air 600 ml lah. Ya. Gitu ya, 100 ml sudah. Dan ya, apa ini 600 ya? Itu 600 itu. 600 ml. 600. Ya. Dan ingat kalau bisa pemakaian ini jangan terlalu lama. Karena khasiatnya semakin lama semakin berkurang. Khasiatnya. Ya jadi kalau saya konsum dengan pasien saya paling lama 6 bulan. Paling lama. Ternyata setiap khasiatnya itu sama. 6 bulan sudah habis gitu. Iya. Jadi jangan digunakan buat apalagi buat penyakit berat itu akan berkurang hasilnya. Ya kayak misalnya disampaikan kan tadi ada kayak syaraf ya, terus penyakit keluhan wanita, karena kan itu membersihkan organ tubuh kita ya. Kalau bisa langsung dipakai ya, maksimum ya tadi 5 bulan 6 bulan seperti itu. Ini memang Ustaz Rizky lagi mencoba mengurus ininya ya. Jadi ada 2 produk ya, ini satu lagi herbal booster Zero Key ya, hampir sama, bedanya Zero Key untuk antidepresan ya, dan juga booster buat semangat. Ini bedanya ada herbal anti candunya ya. Dan ini Ustaz Rizky dan tim sedang berusaha untuk dapat POP ya, karena kalau begini kan orang ada registrasi gitu ya. Untuk mah berisiko nggak? Apa? Untuk penyakit mah itu. Masya Allah. Bisa. Dan makanya saya bilang kalau bisa jangan terlalu banyak, karena ini kan nggak larut ya. Kalau misalnya, karena kayak tadi kan larut nih, ya kalau bisa diusahakan memang harus larut, makanya airnya hangat. Berapa ini Pak sesinya? Sama saja. 1 gram saja dengan air tadi sekitar 400 sampai 600 ml. Ya, itu bagus, insya Allah. Itu hanya perlu
Bapak Ibu, kalau ada orang merokok gitu kan, terus ada keluhan-keluhan wanita yang lain, yang dicoba dengan